Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua. Pada hari ini kita akan membahas mengenai menjadi wirausahawan kreatif dan sosial, berani inovatif dan juga peduli lingkungan. Pentingnya wirausahawan kreatif di era saat ini. Sebanyak 1.300 triliun kontribusi ekonomi kreatif pada PDB Indonesia tahun 2023. 1.300 triliun tersebut nyatanya mampu mendongkrak PDB yang di Indonesia pada tahun 2023 sehingga melibatkan tenaga kerja sebanyak 19,8 juta di sektor ekonomi kreatif. Tidak hanya itu, pertumbuhan senilai 8,2% terdapat pada sektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, ekonomi kreatif menjadi tulang punggung perekonomian yang ada di Indonesia yang nantinya potensinya akan terus berkembang dengan dukungan digital dan juga inovasi berkelanjutan. Adapun isu global mengenai tantangan lingkungan di masa depan diantaranya adalah krisis sampah. Indonesia membuang 68 juta ton sampah setiap tahunnya, hanya 7% yang berhasil didaur ulang secara efektif. Tidak hanya itu, krisis iklim, adanya perubahan iklim mengancam ekosistem dan mata pencarian yang masyarakat pesisir kini banyak dirugikan. Dan yang terakhir mengenai polusi laut, di mana Indonesia menyumbang 1,3 juta ton sampah plastik ke laut setiap tahunnya. Blue economy dalam wirausaha berbasis sumber daya laut. Dengan adanya inovasi aquaculture berkelanjutan, teknologi e-fishery meningkatkan efisiensi budidaya ikan sebanyak 30% dengan penggunaan IoT untuk meminimalkan limbah pakan. Tidak hanya itu, budidaya rumput laut di Indonesia menjadi produsen terbesar di dunia yang memiliki potensi mencapai 14 miliar. Dan yang terakhir, restorasi terumbu karang dapat digunakan untuk wisata berbasis konservasi laut sehingga menghasilkan pendapatan 35 juta setiap tahunnya. Studi kasus wirausaha Blue Economy. Yang pertama, Aruna pada marketplace yang menghubungkan 20.000 nelayan ke pasar global dan melakukan penjualan mencapai 1,5 triliun pada tahun 2023. Yang kedua, EvoWare, di mana kemasan dari rumput laut, mengubah rumput laut menjadi kemasan biodegradable, ekspor ke 10 negara. Dan yang terakhir, Algae Research, di mana mengembangkan mikroalga untuk bahan bakar nabati, sehingga mampu mengurangi emisi karbon sebanyak 40%. Adanya peluang startup ramah lingkungan pada green economy diantaranya energi yang terbarukan yang dihasilkan oleh solar panel, produk kosmetik dan juga pangan, konstruksi bahan bangunan yang ramah lingkungan, serta transportasi hijau, diantaranya kendaraan listrik dan juga biofuel. Adapun studi kasus wirausaha green economy yaitu pada EvoWare mampu mengubah rumput laut menjadi kemasan yang dapat dimakan, yang sudah diekspor ke 10 negara dan mampu mengurangi limbah plastik. Yang kedua, Jejak merupakan platform penghitung jejak karbon pribadi dengan 65.000 penggunaan aktif, berkolaborasi dengan 28 brand. Dan yang terakhir adalah Sunsol, di mana menyediakan panel surya mikro untuk 8.500 rumah yang ada di daerah terpencil, sehingga mampu mengurangi emisi karbon sebanyak 12.000 ton. Bisnis daur circular economy yang memanfaatkan daur ulang dan juga reuse dengan desain yang dirancang untuk dapat didaur ulang dan diperbaiki menjadi produk baru lagi. Produksi menggunakan material daur ulang dan juga ramah lingkungan, konsumsi menggunakan produk secara bertanggung jawab, dan juga daur ulang menggunakan limbah yang dikembalikan ke siklus produksi. Indonesia memiliki potensi daur ulang senilai 60 triliun per tahun. Budaya reuse semakin populer di kalangan Gen Z. Nilai sosial dan dampak positif wirausaha kreatif. Pemberdayaan 1.500 petani dan juga nelayan diberdayakan oleh 3 startup utama. Inklusi ekonomi, perempuan, dan juga disabilitas terlibat dalam rantai nilai-nilai sosial dan juga dampak positif wirausaha kreatif.
Restorasi berkontribusi untuk perbaikan ekosistem lokal, di mana model bisnis inklusif dan impact driven menjadi tren utama di kalangan wirausaha kreatif, sehingga dapat memberikan dampak sosial yang menjadi indikator keberhasilan selain profit. Inovasi digital untuk mendukung bisnis berkelanjutan. Aplikasi penghitung karbon mampu mengukur dan mengurangi jejak karbon secara real time yang digunakan oleh 50.000 konsumen dan 120 bisnis. Yang kedua, menggunakan IoT untuk limbah, di mana sensor pintar IoT tersebut pada tempat sampah untuk mengoptimalisasi pengumpulan, menghemat biaya transportasi hingga 30%. Dan yang ketiga, big data lingkungan, yang digunakan untuk analisis prediktif untuk efisiensi sumber daya, mengurangi pemborosan energi dan juga air. Dan yang terakhir, marketplace produk hijau, di mana platform khusus produk ramah lingkungan menghubungkan 3.500 produsen dengan 250.000 konsumen. Adapun kiat-kiat membangun brand yang responsibel diantaranya yaitu sertifikasi eco-label yang mendapatkan pengakuan seperti proper, eco-label Indonesia, dan juga B Corp. Kemudian strategi pemasaran menggunakan komunikasi sebagai nilai berkelanjutan dengan transparan. Dan yang terakhir, edukasi konsumen, memberikan informasi tentang dampak positif sebuah produk dan membangun komunitas yang peduli lingkungan. Tantangan kewirausahaan hijau yang ada di Indonesia menyebabkan kesadaran konsumen. Hanya 37 konsumen yang memahami konsep produk hijau. Selain itu, rantai pasok masih belum terinfrastruktur logistik, sehingga produk hijau masih cukup terbatas. Di sisi lain, regulasi belum memiliki peraturan yang paten mengenai sektor sirkular ekonomi yang masih tumpang tindih. Dan yang terakhir mengenai akses permodalan, startup tahap awal sulit mendapatkan pendanaan, dikarenakan investor masih menuntut ROI yang cepat. Adanya strategi berinovasi dari ide ke aksi, prototyping paling cepat dan juga berkolaborasi multi pihak menjadi kunci dari inovasi. Validasi produk ke komunitas, mentargetkan dan juga memastikan solusi yang tepat sasaran. Adapun tips sukses menjadi wirausahawan yang berani dan juga peduli lingkungan, yaitu mulai dari masalah yang nyata, mengidentifikasi isu lingkungan yang ada di sekitar kita, memberikan solusi yang relevan secara lokal sehingga dapat diadopsi. Selain itu, membangun tim dengan passion yang mengumpulkan orang-orang yang peduli dengan lingkungan. Menjadikan kolaborasi sebagai mitra dengan komunitas pemerintah dan juga bisnis lain, sehingga mewujudkan transparansi untuk membangun kepercayaan terhadap stakeholder. Siap berinovasi dan juga berdampak positif. Mulai dengan langkah kecil, jangan tunggu sempurna, mulailah dengan sederhana. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Bergabung dengan komunitas, menemukan dukungan melalui jaringan wirausahaan kreatif. Kolaborasi mempercepat pertumbuhan. Masa depan adalah milik wirausahawan yang berani inovatif dan juga peduli lingkungan. Mari menjadi pelopor perubahan dengan bisnis berkelanjutan. Sekian materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.